Bab 414. Benar-benar adalah orang bodoh. Di saat dua orang tengah berpelukan dan berciuman, niat membunuh yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Jerry yang langsung mendorong Lacey Kin menjauh, mimik wajahnya berubah sangat serius. "Sayang, ada apa?" Mata belo Lacey Kin terlihat bingung, wajahnya sudah merona merah sejak awal. Jerry yang tidak melontarkan apa-apa, kedua netranya dengan waspada melihat ke arah luar jendela mobil. Mereka telah tiba di kaki gunung puncak awan, maju lebih depan adalah wilayah pribadi menuju ke puncak awan. "Kamu mengemudi mobil dan pulang dulu, aku akan mengurus sesuatu." Jerry yang berujar dengan tenang, dan tatapannya terlihat sedikit serius. Ini adalah pertama kalinya Lacey Kin melihat ekspresi seperti ini di wajah Jerry yang, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ia bukan wanita yang tidak mengerti apa-apa, meskipun hatinya merasa khawatir, ia juga tahu hanya akan menimbulkan masalah untuk Jerry yang jika menetap di sini, oleh karena itu ia mengangguk, "Baik." Jerry yang keluar dari mobil, melihat Lacey Kin melaju mobil pergi, baru menghela napas lega. "Keluarlah." Kedua netra Jerry yang melihat ke satu arah dan berujar dengan datar. Usai ia berujar, dua sosok bayangan perlahan keluar dari kegelapan. Orang yang berjalan di depan adalah sosok parubaya, namun Jerry yang justru tertarik dengan pria tua di belakangnya. Meskipun lampu redup, namun Jerry yang justru bisa dengan jelas melihat wajah orang tua ini. Itu adalah wajah yang sangat dingin, wajahnya tidak berisi, bisa dijelaskan dengan kata, kurus cekung. Wajahnya keriput, dan terlihat seperti tengkorak. Ini bukan poin penting dari semua ini, poin penting adalah dari aura yang dipancar keluar oleh orang tua ini, Jerry yang ternyata merasakan sedikit tekanan. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti ini sejak meninggalkan perbatasan utara. Ia sangat yakin sekalipun Bosco Niu yang menempati peringkat ke-9 di asosiasi bela diri yang dibunuh olehnya, di depan pria tua ini, ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Memang benar adalah anak Geral Yuen, benar-benar sangat hebat. Tepat ketika Jerry yang tengah mengamati pria tua ini, pria parubaya yang berada di depan pria tua ini tiba-tiba berujar. Jerry yang tidak merasa terkejut mereka mengetahui dirinya. Berdasarkan penampilannya di kompetisi bela diri dua provinsi, sangat wajar orang lain mengetahui identitasnya. "Mengapa mencariku?" Jerry yang berujar tanpa ekspresi. Sama sekali tidak menanyakan identitas pihak lain, jika bukan karena pria tua di belakangnya, ia sama sekali tidak akan memandang ke arah pria parubaya ini. Pria parubaya ini juga tidak marah dan tersenyum tipis, berbeda. Kemudian ia memperkenalkan dirinya, "Nama aku Zegon Huang, keluarga Huang dari 8 keluarga besar kota Yan, salah satu pewaris keluarga Huang. Bisa juga dijelaskan, dalam waktu dekat, posisi kepala keluarga Huang mungkin adalah aku." "Ngomong-ngomong, sebelumnya Jason Huang yang kamu paksa berlutut di depan umum adalah sepupuku. Jika membahas masalah ini, aku bisa mendapatkan semuanya hari ini, semuanya karena berkatmu. Jika kamu tidak memaksanya untuk berlutut dan membiarkannya kembali ke keluarga Huang, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pewaris keluarga Huang?" Senyuman di wajah, sikap dan kata-katanya sangat baik, namun Jerry yang justru mengerutkan kening. Jerry yang tidak bicara, dan menatap datar ke arah Zegon Huang. Sebab pihak lain datang menemuinya, tentu tidak akan hanya basa-basi saja. Jerry yang tidak menjawab, Zegon Huang juga tidak merasa canggung. Wajahnya tetap tersenyum dan berujar, "Aku datang mencarimu, sepertinya kamu tahu karena apa." Jerry yang masih tidak menanggapi. Tidak peduli seberapa sabar Zegon Huang, berulang kali diabaikan oleh Jerry yang masih membuatnya sedikit marah. "Meskipun kakakku yang tidak berguna itu mempermalukan keluarga. Namun entah apapun itu, ia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Huang, pernah memenuhi syarat bersaing denganku untuk mendapatkan posisi pewaris. Tapi justru dipaksa berlutut di depan umum olehmu, kejadian ini sungguh adalah kemaluan besar bagi keluarga Huang. Bukankah kamu harus membayar sedikit atas hal ini? Misalnya, menyerah pada keluarga Huang." "Tentu,
Jika kamu bersedia menyerahkan provinsi Jiangping dan Nanyang yang telah kamu kendalikan kepadaku, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengikuti keluarga Huang. Ujar Zegon Huang sambil tersenyum, sama sekali tidak terlihat seperti bercanda. Sudah selesai. Jerry yang akhirnya bicara. Zegon Huang mematung sejenak, lalu mengangguk, sekarang, aku memberimu dua pilihan. Menyerah kepada keluarga Huang, di masa akan mendatang provinsi Jiangping dan Nanyang harus mendengar perintah keluarga Huang. Atau membayar atas penghinaan yang kamu sebabkan pada keluarga Huang. Harus mengakui Zegon Huang ini sangat sombong, saking sombongnya hingga berubah menjadi keterlaluan. Jerry yang awalnya berpikir seorang ahli waris yang dilindungi oleh master hebat keluarga akan sangat luar biasa. Namun justru membuatnya sangat kecewa. Sekalipun ada orang memberitahu kepadanya Zegon Huang adalah orang bodoh, ia juga akan percaya. Bocah, aku tahu kamu sangat hebat. Tapi, lalu ada apa? Apakah kamu tahu beliau ini siapa? Namanya Suanda Dong, ia adalah salah satu master hebat teratas di dalam 3 besar keluarga Huang. Biasanya, ia selalu mengikuti kakekku dan melindunginya. Sekarang ia datang ke Jiangsu bersamaku. Apakah kamu tahu ini menjelaskan apa? Di luar, aku bisa mewakili keluarga dan melakukan apapun. Termasuk, membunuh kamu. Sekarang kamu bisa memberitahuku pilihanmu. Zegon Huang melipat kedua tangan di depan dada, terlihat sangat sombong, seperti ia adalah tuan dari keluarga Huang. Seharusnya kamu tahu mengapa Jason Huang berlutut dan meminta ampun. Apakah kamu berencana mengulangi kesalahan yang sama? Jerry yang tiba-tiba tertawa, namun gelak tawanya justru sangat dingin, seperti embun beku yang sedingin es. Sosok Suanda Dong bergerak, hampir dalam sekejap, ia menghalang di depan Zegon Huang. Untuk pertama kalinya, ekspresi serius muncul di wajah tua seperti tengkorak ini. Orang hebat seperti Suanda Dong, ia sangat kuat mengetahui rasa bahaya melanda. Meskipun Jerry yang telah menahan niat membunuhnya dengan sangat baik, namun tetap ditangkap olehnya. Cukup menjelaskan orang tua ini tidaklah sederhana. Dan Jerry yang juga mendapat berita yang sangat penting dari mulut Zegon Huang. Suanda Dong adalah salah satu master hebat di dalam 3 besar keluarga Huang, yang juga menjelaskan di dalam 8 keluarga besar kota Yan, master hebat yang berdiri di paling atas memiliki kemampuan yang tidak beda jauh dengan Suanda Dong. Dalam beberapa tahun terakhir, Jerry yang terus berperang di perbatasan utara, meskipun ia pernah melawan banyak master hebat, namun ia tidak tahu seberapa kuat kemampuan keluarga kaya teratas di luar perbatasan utara. Memang tidak tahu, namun ia yakin 8 keluarga besar kota Yan bukanlah lawannya. Sekalipun orang tua di depan juga bukanlah lawannya. Apakah kamu sedang mengancamku? Mimik wajah Zegon Huang langsung berubah. Wajahnya menggelap, menggertakkan gigi dan berujar. Jerry yang sedikit memicingkan kedua netranya dan langsung terus terang, memberitahumu sesuatu yang tidak ingin kamu dengar, dibandingkan dengan Jason Huang, kamu adalah sampah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga Huang memilih membiarkan sampah sepertimu menjadi pewaris keluarga. Jangan-jangan benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga Huang yang pantas mendapatkan posisi ini. Bukannya Jerry yang sengaja menyindir keluarga Huang, namun ini memang karena pertanyaan di hatinya. Meskipun baru pertama kali ia bertemu dengan Zegon Huang yang tengah berdiri di depannya, namun juga bisa merasakan kemampuan Zegon Huang jauh lebih rendah daripada Jason Huang. Kecuali keluarga Huang tidak memiliki penerus, jikalau tidak, ia benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga Huang menjadikannya sebagai pewaris keluarga Huang. Kamu cari mati. Zegon Huang menjadi marah karena malu, wajahnya penuh amarah. Jerry yang mengabaikan orang bodoh ini, hatinya justru penuh pertanyaan yang membuat dirinya bingung. Sekalipun keluarga Huang tidak memiliki penerus, juga tidak akan membiarkan Zegon Huang menjadi pewaris keluarga, kan? Selain itu, bahkan master hebat di dalam 3 besar keluarga Huang dikirim untuk melindunginya. Melihat dari 2 poin ini, cukup menjelaskan Zegon Huang bukanlah orang bodoh. Jangan-jangan, dirinya benar-benar salah menilai.
Zegon Huang ini bukan sampah, melainkan seorang jenius. Atau, ia sangat penting bagi keluarga Huang. Membosankan. Jerry yang tidak bisa memikirkan alasannya, menggelengkan kepalanya tak berdaya, membalikkan tubuh dan hendak pergi. Berhenti. Ia baru melangkah berapa langkah, raungan Zegon Huang muncul dari belakangnya. Aku memberimu 2 jalan, tapi kamu masih belum memberitahuku mana yang ingin kamu pilih. Jerry yang menghentakkan kakinya, menatap aneh ke arah Zegon Huang. Kamu benar-benar ingin aku memilih? Omong kosong, aku datang jauh-jauh mencarimu, apakah hanya untuk basa-basi denganmu? Zegon Huang berujar dengan kesal. Karena kamu bersikeras ingin aku memilih, maka aku akan memilih yang kedua. Biarkan aku membayar atas segala hal yang kubuat. Usai berujar, Jerry yang membalikkan tubuh dan pergi. Zegon Huang mematung, berdiri dengan rambut berantakan yang tertiup angin. Beberapa saat kemudian, ia baru tersadar dari lamunan dan berujar dengan marah, Jerry Yang, kamu berhenti. Berhenti. Jerry yang bahkan tidak melihatnya, dan menghilang secara perlahan-lahan. Suanda Dong, kamu segera menghentikannya. Apa ia tidak tahu seberapa serius konsekuensi dari pilihannya? Zegon Huang memerintah Suanda Dong yang berada di sampingnya. Namun Suanda Dong justru berujar dengan dingin, tugasku hanya satu, yaitu melindungimu. Usai berujar, Suanda Dong membalikkan tubuh dan pergi. Zegon Huang benar-benar nyaris menggila sebab marah, melihat ke arah puncak awan, wajahnya penuh amarah, bocah. Karena kamu memilih untuk membayar atas segala hal yang kamu buat, maka aku akan menyetujuimu. Bersambung.